Lihatlah guys, ya memang bagus benar-benar panorama pantai itu. Saya itu jangan paling suka pokoknya tiada sejak dulu ya. Sejak dulu minggu itu saya berdua itu pasti ke pantai, entah pantai kecil, entah pantai besar tuh, pokoknya minggu pasti. Paling tidak eh, makan makan bersama di luaran gitu ya. Halo guys, assalamualaikum. Selamat apa saja ya ketemu kembali. Nah, tadi saya selama di pantai ini ya, tadi itu sebelum saya masuk itu saya menemukan sesuatu guys. Nah, saya ingin sharing-sharing ya guys ya. Makanya kita itu kalau lagi apa liburan gitu guys, happy happy boleh. Tapi kita harus tanggap, harus peka apa yang kita lihat ketika kita jalan-jalan. Apa itu ada apa ya? Ada apa ya? Hikmah apa yang kita dapatkan begitu. Nah, gini guys ya, saya cerita. Tadi sebelum saya masuk pantai ini guys, kan sekarang ini mau pasang ya, yang tadinya masih surut gitu. Jadi saya tuh melihat langsung para nelayan bagaimana mereka itu mau mengarungi lautan guys. Jadi saya dan benar-benar mendekati guys. Jadi setiap rumah tangga itu membutuhkan dua perahu nelayan itu guys ya. Itu kan ada dua perahu kan. Nah itu ada tiga ya. Yang satu itu jangan saya melihat sendiri guys. Saya tuh penasaran ingin tahu. Yang satu itu khusus untuk apa tuh alat-alat guys. Jadi yang namanya alat pemancingan itu ternyata bermacam-macam guys. Saya baru tahu sekarang. Makanya ketika ada di kita live atau apa tuh ya mancing, saya tuh baru tahu dunia mancing ya sekarang ini loh guys. Ya kalau di sekitar rumahku itu kan ya juga ada saya pemancing, banyak orang mancing, tapi kan nggak pernah ingin tahu gitu. Kalau sekarang kan tahu, oh mancing gitu, oh ada komunitas mancing gitu begitu. Lah ini tadi itu dua perahu nelayan itu dia ya. Yang satu itu, waduh bekalnya, masya Allah. Saya bilang astaga. Saya ngamati betul guys. Saya sampai izin sama orangnya. Bolehkah saya melihat sesuatu di sini? Saya ingin tahu. Diperbolehkan. Alhamdulillah saya tuh ketika saya bertanya dengan seseorang tuh, orang tuh dengan antusias guys menyambut saya gitu. Di mana-mana saya begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang saya ketahui, yang namanya alat pancing itu bermacam-macam model, pokoknya banyak. Masih ada jala itu yang lebar itu. Terus masih ada jala yang seperti kurungan ayam itu loh guys. Nah itu saya tanya lah, kalau yang seperti ini alat untuk apa? Mereka bilang ini untuk seperti kepiting itu ya, yang itu ya, pokoknya kepiting itu kan biasanya masuk di situ, atau ikan yang satu keluarga, ada loh guys, ikan satu keluarga ayah ibu anak gitu masuk ke dalam itu jadi tertangkap gitu. Terus ada lagi satu jurigen gede itu guys, apa itu apa ya, untuk transportasi itu apa guys, seperti solar ya, kalau kendaraan seperti itu kan solar kan guys. Itu satu jerigen gede, padahal cuma satu malam loh. Belum lagi minuman aqua itu dan satu dos besar, padahal orangnya cuma dua. Satu dos besar. Pokoknya bekal makanan, karena semalaman suntuk kan ada di tengah samudera guys.
Saya tuh diam-diam meneteskan air mata, guys. Ya Allah, perjuangannya begitu berat, perjuangannya begitu. Tapi saya melihat mereka itu menyaksikan dengan kepala saya sendiri. Kalau saya merasa orang itu, aduh, kok kerja kerasnya kok sampai begitu itu. Tapi mereka bahagia, menikmati pekerjaannya. Karena sudah puluhan tahun memang kerjaannya juga gitu. Nah, itu nanti terus guys, kalau airnya masih gini itu kan berangkat, guys. Nah, nanti kalau sudah pasang full kan nggak bisa, atau kalau sudah jadi satu malam suntuk gitu ya, terus besok pagi itu nunggu airnya surut, guys, baru pulang. Kalau belum surut ya tetap masih di tengah samudra, katanya begitu. Apa benar begitu, guys? Saya tuh menangis, guys. Saya tuh benar-benar menangis. Tapi yang saya tangisin tuh orangnya bahagia dengan pekerjaannya. Kalau saya kan belum pernah lihat. Yang saya tahu semalaman suntuk ada di tengah samudra, tidurnya juga di situ. Terus dia bilang kalau besok sudah pulang begitu ya, tak hasil tangkapannya dikemas, terus disetorkan ke tengkulak, itu namanya. Pokoknya ada yes, pokoknya ikan-ikan gitu ya. Kalau sudah dikemasin, nanti baru tidur atau memperbaiki perahunya, ada kerusakan apa enggak. Terus persiapan nanti sore kalau airnya sudah setengah pasang gitu, baru berangkat lagi. Setiap hari begitu, guys. Makanya kita juga harus bersyukur, guys. Bersyukur apa yang kita dapatkan hari ini, mendapatkan rezeki, besok rezekinya sedikit, besok lusa dapat lagi gede. Kita harus selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang kita miliki gitu. Yang penting jangan sombong ya, guys ya. Ingat, semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itulah yang sudah mengalami berkali-kali, dipercaya oleh Allah itu saya sudah terbiasa, guys. Tetapi ketika Allah menghendaki hari ini apa yang saya miliki diambil, guys, habis. Saya sudah sering mengalami, guys. Jadi di antara kalian mungkin belum pernah menemukan suatu ujian dari Allah yang begitu besar, tapi kalau saya sudah, guys. Tapi yang saya mensyukuri, saya bersyukur, selalu bersyukur. Karena ketika saya mendapatkan rezeki, tangan kiri saya tuh selalu ingin siapa ya begitu. Tangan kanan saya mendapatkan rezeki, tangan kiri saya membagi. Itu saya, guys. Makanya ketika saya kena musibah, apapun itu musibah, itu terlalu besar banget, guys. Tapi saya tetap tegar. Karena kalau kita mendapatkan musibah lalu mengeluh, putus asa, wah selesai, guys, nggak akan pernah bisa meraihnya kembali. Jadi ketika kita diuji, kita harus ya tetap bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilah ampunan, berilah umur yang panjang, yang barokah, berilah rezeki yang barokah juga, begitu, guys. Lalu ada lagi, guys, saya yang lebih menangis lagi. Saya tuh bertemu lagi, saya berjalan kurang lebih 1 kilo, nggak ada 1 kilo lah, pokoknya jauh tapi nggak ada 1 kilo. Saya itu memperhatikan ibu-ibu, emak-emak, guys. Emak-emak, ya ada bapak-bapak sih. Kan air laut dalam keadaan asap kan, jadi lumpur gitu. Saya lihat dari jauh itu kok ambilin sesuatu di dalam lumpur, kok banyak orang gitu. Saya amati, saya tungguin, guys. Saya tungguin sampai orang itu naik ke daratan. Nah, setelah naik ke daratan tuh saya tanyain, Ibu, tadi ngapain saya? Apa yang Anda lakukan? Kok seperti di lumpur mau ngambilin apa? Akhirnya cerita bahwa ketika air laut itu surut,
setiap hari ketika air laut itu surut, mereka turun ke laut itu ya, mengambilin apa? Kepiting. Ada kepiting, ada pokoknya sejenisnya itu. Dan saya diperlihatkan, astaga, banyak banget guys. Tengkruwel, aduh, saya kadang-kadang jijik, geli ya, lihat coba kepiting kalau jadikan satu dalam satu karung gitu ya, apa enggak, ya astaga, saya bilang gitu. Nah, gitu guys. Jadi guys, kita harus bersyukur dan mensyukuri apa yang kita hadapin dan apa yang akan kita lalui nantinya. Kita banyak belajar kepada orang-orang yang nelayan guys yang ada di pinggir pantai ini. Mereka itu ternyata bahagia banget dengan pekerjaannya, dan cita-cita terbesar mereka adalah mereka ingin anak-anaknya itu sekolah yang lebih baik. Terus suatu saat dia berkeluarga, tidak lagi hidup di pantai tapi hidup di kota. Itu harapan orang tua mereka guys. Ya Allah, saya tuh ceritaan tuh saya menangis betul guys. Saya menangis, benar-benar menangis. Itu perjuangannya sangat besar. Terus kemauannya anak-anaknya agar jadi manusia yang bermanfaat, juga tidak lagi hidup di pantai, itu sangat besar guys. Dan cita-citanya sangat mulia guys. Saya tuh benar-benar menangis. Makanya itu kesimpulannya, kalau saya sedang begini tuh, saya kesimpulannya ya, saya harus bersyukur, yakin bersyukur dengan apa yang kita miliki dan mensyukuri apa yang kita capai. Dan hidup, berjuanglah untuk hidup, beribadahlah seakan-akan esok akan meninggalkan dunia fana ini. Bercita-citalah yang mulia seperti para nelayan ini guys. Cita-citanya mulia banget, ya Allah. Saya banyak belajar, saya malu terus terang. Kita diberi kenikmatan yang kadang-kadang lupa akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang di sana, khususnya yang saya temukan hari ini, kelihatannya saya merasa orangnya sengsara, padahal tidak guys, ternyata bahagia. Saya belajar banget guys. Dengan begini saya lebih mensyukuri apa yang Allah berikan kepada saya, begitu. Sumpah saya tadi ketika menyaksikan orang-orang itu saya menangis guys, menangis. Tapi setelah tahu mereka cerita bahwa tujuan mulia itu begitu besar, saya tersenyum guys. Saya bahagia, ikut bahagia. Ya udah gitu aja ya guys ya. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum.